Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro ya. Juz 2 halaman 159. Qala al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bil ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu satisu utawi fasal kang kaping 6 Al-faslu satisu asara utawi pasal kang kaping 16 iku bi asmaillahil husna ing dalem pira-pira asmane Gusti Allah kang bagus. Wa awfaqoha lan pira-pira wifiki asmaul husna annafiati kang pira-pira manfaati annafiati kang pira-pira kang pira-pira kang manfaati. Jadi pasal yang ke-16 menjelaskan tentang asma'nya Allah ya, asmaul husna dan beberapa wifiknya yang sangat bermanfaat. Itu di halaman 159 ya. Saya ambil poinnya di 160. Al-fasul awal utawi fasal kang pertama iku fi asma'i ta'ala ing dalam asmane Gusti Allah Ta'ala. Allah ya rupane Allah. Jadi pasal yang pertama penjelasannya tentang asma'nya Allah Ta'ala. Wa huwa utawi asma Allahu Ta'ala Allah. Jadi wa huwa utawi asmane Gusti Allah iku ismullahi asmane Gusti Allah al-azami kang agung bi ittifaq kelawan kemufakatane para ulama. Tafaroda dewi bi kelawan Allah sapa al-bari udat kang dadekake subhanahu wa ta'ala. Maha suci sapa Allah wa ta'ala lan luhur sapa Allah. Wa mana lan tai maknane Allah iku as-sayyidus sayyid. Nah, jadi pasal yang pertama penjelasan kita tentang asma'nya Allah Ta'ala. Nah, Allah itu merupakan Ismullah al-A'zam, maksudnya nama Allah yang sangat agung, sangat mulia dengan kesepakatan para ulama. Dan Allah ini sendiri ya, Allah menyendirikan lafaz Allah dari makna-makna asmaul husna lainnya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dan selainnya itu menjadi sifat daripada Allah ya. Allah Ta'ala Ar-Rahmanu kang moho welas. Jadi Rahman, Rahim, Latif, Malik itu adalah sifat dari Allah. Jadi larinya adalah ke Allah. Dan arti daripada Allah itu adalah Tuan ya, Tuan atau Tuhan, Tuan. Kalau kita memanggil orang untuk menghormati orang itu menjadi Tuan ya. Zaman-zaman dulu kalau menghormati itu Tuan, atau orang Malaysia kalau menghormati sesama itu menggunakan Tuan, namanya Sayyid ya, Sayyid itu Tuan. Wawal ismul jami, dan Sayyid ini merupakan nama yang mengumpulkan. Walidzalika takunu jamiul asma wasfanah, dan karena itu maka keadaan semua asmaul husna itu menjadi sifat daripada Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, Malik, Kudus itu adalah sifat daripada Allah ya. Wala yakunu wasfan lisein minha, dan keadaan Allah itu merupakan dan tidak ada keadaan Allah itu merupakan sifat dari sesuatu yang lain. Jadi Allah itu adalah yang menjadi rujukan, bukan kalau Allah itu adalah sifatnya. Beda kalau Ar-Rahman, jadi sifatnya Allah Ar-Rahman kang moho welas, Ar-Rahim kang moho welas asih akhirat, kan semacam itu. Atau Al-Malik kang ngeratoni. Jadi semua asmaul husna itu adalah sifat daripada Allah, bukan dibalik, maksudnya semacam itu. Waman aksara min dzikrihi la yatiku ahadun an nadru ilaihi izlalan lah. Barang siapa yang di situ sering menzikirkan Allah, Allah, Allah. Jadi setiap detik Anda baca Allah, atau keluar napas Allah,
masuk napas Allah, 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 Allah. Nah, itu kalau seandainya Anda memperbanyak pikiran Allah Allah, keluar napasnya Anda dibarengi dengan zikir dalam hati Allah, kemudian masuknya juga Anda iringi dengan bacaan Allah, dan itu tidak dihitung ya. Jadi memperbanyak wiridan itu tanpa dihitung. Jadi Allah, 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 Allah ya. Maka yang terjadi, orang lain tidak akan kuat memandang wajah Anda karena akan menghormati ya, ijlalan itu mengagungkan Anda. Jadi orang itu nggak akan kuat menatap wajah Anda kalau Anda sering dikiran di dalam hati Allah Allah, atau Anda ucapkan dikiran Allah Allah tersebut. Waman kata bahu fi syarofis samas ala jismin syarifin, barang siapa yang di situ menulis Allah di pas waktu puncak-puncaknya perbintangan Sames atau di kejayaan perbintangan Sames, Anda tulis di jisim yang mulia seperti lempengan emas atau di situ lempengan perak ya, maksudnya itu adalah lempengan yang di situ dimuliakan. Kalau orang punya emas kan biasanya dimuliakan ya, nggak mungkin emas itu dibuang, pastinya ditaruh, disimpan yang rapi. Begitu pula dengan perak ya. Jadi itu biasanya mata uang itu kalau nggak emas ya perak waktu zaman dulu, dan itu sangat dimuliakan sampai disimpan ya, atau ditaruh di tempat yang jauh dari jangkauan perampok, maksudnya benar-benar dipelihara. Nah, karena memuliakan benda tersebut, itu yang dikehendaki ala jismin syarifin. Anda taruh di logam mulia atau di situ di emas ya. Kalau itu Anda tulis Allahnya di logam mulia atau di emas ya, atau di perak, Anda ukir ahraqo bihi kulla syaitani marid, maka Allah itu nanti akan bisa membakar setiap setan yang delarung, setan yang di situ tidak bisa dicegah kemauannya, atau dodro, atau setan yang seenaknya sendiri. Nah, itu bisa terbakar kalau seandainya setannya itu berani dekat-dekat sama Anda ya. Wa idza amsakahu ma'hu fi yaumin syadidil barad. Nah, saya ulangi. Wa idza amsakahu ma'hu fi yaumin syadidil barad wa aksara min dzikrihi la yahissu bi alamil baradi syadid. Kalau seandainya Anda itu simpan logam mulia ya, atau emas yang terukir nama Allah di situ, Anda taruh ya di mantel atau baju Anda atau jaket Anda, pas waktu di situ musim dingin atau musim salju, atau di situ Anda berada di Cina atau di Rusia yang sangat dingin sekali, kemudian Anda memperbanyak pikiran Allah Allah Allah, maka Anda tidak akan merasakan sakitnya dingin tersebut. Jadi dingin yang sangat dingin itu tidak akan Anda rasakan, atau Anda tidak akan terasa dengan hawa dingin tersebut. Nah, ini adalah keistimewaan. Jadi Anda tidak harus seperti orang Rusia yang pakai mantel, pakai jaket tebal, itu nggak perlu, karena Anda sudah mengantongi Allah yang ditulis di logam mulia ya. Wa idza tahattama, ketika Anda membikin cincin, bi sahibul khumah al-balgomiyah dahabat di waktiha. Ketika Anda ukir Allah itu di cincin, kemudian cincinnya itu Anda pakaikan kepada orang yang sakit panas, maka sakit panasnya itu nanti seketika akan hilang. Wa idza naqasa maraba'ahu ala raqtin wasam masfil asad wa hamalahu ba'da dzikrihi 317 marotan fala yatu alamain ila ghurra bismillah taala. Kalau seandainya Anda ukir perempatnya wifik Allah, itu Anda ukir di atau Anda tulis ya
di kertas. Sedangkan perbintangan Sames ini ada di Burut Al-Asad atau Leo. Kemudian Anda bawa wefik tersebut beserta dzikir Allah Allah sebanyak 317 kali. Maka ketika Anda meletakkan tangan Anda di air sumur, maka seketika air itu nanti akan surut atau akan menjadi hilang seketika dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa harus disedot, air itu langsung bisa surut. Nah, keistimewaannya semacam itu. Bisyarti ayakuna sahiba halin Allahi taala, dengan syarat Anda keadaannya itu benar-benar dalam keadaan bersuci dan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Waman arafa qadruhu istahna bih. Barang siapa yang mengetahui tentang derajatnya tulisan Allah, maka dia akan tidak butuh hal yang lain, atau dia akan kaya, tidak membutuhkan hal yang lain. Angkul lima siwahu, dari apa-apa atau setiap perkara yang selain Allah. Li'annahu ismullah ta'ala al-azam, karena Allah ini merupakan asmanya Allah ta'ala yang sangat agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang mana ketika Allah ini itu dibuat berdoa, maka langsung nama itu akan mengijabah, mengabulkan. Wa idza su'ila bi, atau ketika Allah itu Anda mintai menggunakan asma itu, maka langsung dikasih. Wa min sama kanat qawahu ad-dhahirah, dari keterangan itu maka diketahui bahwa kekuatan Allah itu sangat jelas. Tusiru ila qaulika mujibun, yang mana itu nanti akan mengisyaratkan kepada ucapan Anda bahwa Allah itu adalah zat yang mengijabah, ya. Wa huwa awwalul asma al-mudhahirah, dan Allah ini merupakan awalnya nama yang dijelaskan. Wal jami' lihaqo hikiha, dan asma yang mengumpulkan tentang beberapa hakikatnya asmaul husna. Wal mustamil ala daqo ikiha, dan yang memuat terhadap lembut-lembutnya asmaul husna. Waroko ikiha, dan tipisnya asmaul husna. Walau Muhammadun jalilul qadri, dan Allah ini mempunyai wifik muhomas yang sangat agung pangkatnya. Wa man rosamahu wa hamalahu lam yu'sar alaih, barang siapa yang menulis Allah kemudian dibawa, maka dia tidak akan merasa kesusahan. Jadi orang ini nanti hidupnya itu akan mudah, jadi nggak akan merasakan kesusahan ekonomi, dia tidak akan merasakan susahnya cari rezeki atau cari duit dan seterusnya. Jadi orang yang membawa ini insya Allah akan kaya, ya. Wa hamalahu lam yusar ali amrun minal umur, jadi orang yang membawa asma ini dia akan dimudahkan perkaranya semuanya. Wabi tasilus sadaid, dan dengan Allah ini nanti akan bisa mempermudah beberapa perkara yang berat. Wa dzikru akabiril muhilin, dan Allah ini adalah zikirnya orang-orang yang lagi gandrung atau lagi jadab kepada Tuhannya. Min ahlil khalwat, dari orang yang suka menyendiri atau bertapa, orang yang bertapa. Wasluhu daqiran liman kana ismu Muhammadan, dan Allah ini juga pantas sekali dibuat zikiran bagi orang yang bernama Muhammad. Fal yuksir min dzikrihi, maka sebaiknya orang yang bernama Muhammad itu ya sebaiknya menzikirkan lafal Allah, ya. Biqaulihi, atau yaqulu biqauli Allah Allah. Jadi sebaiknya yang namanya Anda itu Muhammad, sebaiknya Anda itu memperbanyak pikiran Allah 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 Allah, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam Allah Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu Tuhan saya dan tidak ada sekutu baginya.
ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Wasluhu aidon liman kana ismu Abdullah, dan pantas sekali bahwa Allah itu dibuat pikiran bagi orang yang bernama Abdullah. Walahum nal adat, dan adat atau bilangan Allah itu sebanyak 67 ya. Kalau ditulis lafadznya apa nih lafdun, jadi yang kalau ditulis lafadznya itu banyak 67 bilangan. Wa 99 rokman, kalau ditulis menggunakan tulisan ada 99. Wa amma ismu hurufi sitan wasittuna, adapun asma'nya huruf dari Allah itu ada 66 ya. Tusiru ila ismainil jalilaini, yang mana isyarat kepada dua nama yang agung, wahma aliyun al-qadimun, wahma aliyun qadimun, yang mana asma dua itu adalah asma Ali dan qadim. Wahadi suratuhu kama taroten, ini merupakan gambar daripada wifiknya Allah sebagaimana yang Anda lihat. Ini wifiknya mukhomas ya. Wifik daripada Allah itu Anda bisa lihat di halaman 161, wifiknya semacam ini. Ini kalau Anda tulis di lempengan emas atau lempengan perak, maka Allah akan kasih kemudahan apa saja di dalam permasalahan Anda, dan Allah akan ijabah semua keinginan Anda ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.